warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Bu Mira sampaikan, hari ini hari Sabtu tanggal 21 bulan Maret 2020, kita akan melakukan pembahasan tentang tugas-tugas kita selama 1 minggu. Kebetulan pembelajaran kita dimulai dari hari Rabu dan Kamis serta Jumat. Berikut di mapel kelas 2 Fatimah. Untuk hari Rabu kita melaksanakan matematika di jam kedua. Hari Kamis kita melaksanakan PAI atau Pendidikan Agama Islam di jam pertama. Untuk hari Jumat kita full melaksanakan pembelajaran dengan Ibu Mira, yaitu jam pertama PAI, kedua bahasa Sunda, ketiga bahasa Inggris. Oke. Di hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, mata pelajaran matematika jam pertama, berikut adalah contoh tugasnya. Nah, ini yang tugas yang diberikan oleh Ibu Mira kepada anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, hasilnya seluruh responden atau siswa-siswi kelas 2 Fatimah hebat-hebat, keren-keren. Dan semuanya ikut berperan aktif. Karena nilainya terbukti penuh semua walaupun ada beberapa yang hampir mepet-mepet waktu pengumpulan. Nah, langsung saja ke yang kurang tepatnya dan perlu diperbaiki nih teman-teman. Kebetulan tugas matematika ini bertujuan untuk mengukur keterampilan kalian. Karena apa? Karena semuanya soal-soal bernilai setengah. Jadi tidak ada pilihan yang menggunakan pemahaman atau daya pikir. Hanya mewarnai dan kerapihan atau keterampilan matematika yang dinilai. Nah, seperti apa? Kita bahas ya. Lihat nomor 1. Di nomor 1 itu benar memang setengah, tapi pola mewarnainya kita bisa lihat ya, agak berantakan, keluar dari garis dan tidak rapi. Nah, sebaiknya anak-anak Bu Mira ini kan sudah besar-besar nih, sudah hebat, sudah kelas 2. Nah, untuk kelas 2, motorik halusnya atau mewarnainya lebih baik lagi diharapkan dan sudah bisa mampu nih mewarnai tanpa perlu keluar dari garis. Nah, kemudian lanjut ke nomor 2, lihat yang poin 2. Gambar di poin 2, di sana tertera jelas bahwa tugasnya adalah warnailah setengah gambar-gambar di bawah ini. Berarti hanya setengah ya, tapi di gambar nomor 2 itu semuanya poin yang A dan poin yang B diwarnai. Padahal seharusnya poin dan A dan poin yang B, yang satu dibiarkan tanpa warna, yang satu berwarna. Seperti itu ya, semoga jelas dan hasil nilai tugas keterampilan matematika. Wow, alhamdulillah ya. Nilai tertinggi adalah 95. Untuk keterampilan, nilai tertinggi memang skalanya dari 0 sampai 95. Nah, di nilai tertingginya 95 sudah hebat-hebat nih. Yang dapat nilai 90 berarti harus lebih ditingkatkan kerapihannya, terutama dalam motorik halusnya atau mewarnainya. Lebih sering-sering latihan menggunakan krayon, pensil warna, spidol, dan lain sebagainya. Dan ada juga nih yang nilainya 80. Nah, yang nilainya 80 itu karena hampir sebagian terwarnai atau semuanya terwarnai. Jadi sebenarnya pola mewarnainya sudah bagus, tapi dia tidak teliti lagi terhadap perintah soal yang diberikan. Seperti itu, makanya bobot nilainya berkurang dengan yang lain. 80, seperti itu kurang lebihnya. Di hari kedua, pada hari Kamis 19 Maret 2020, kita belajar pendidikan agama Islam di jam kedua. Nah, di jam kedua ini Bu Mira berikan soal dalam bentuk
JPEG yang dikerjakan oleh anak-anak. Hebat-hebat alhamdulillah anak-anak, dan ini kunci jawaban dan pembahasan soalnya. Untuk nomor 1 sudah jelas ya, sehari semalam itu ada 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi ada 5. Lalu jumlah rakaat sholat 17 sudah jelas, subuh 2 ditambah zuhur 4, 6 ditambah asar 4, 10 ditambah maghrib 3, 13 ditambah isya 4, 17. Jadi jawabannya A. Kemudian nomor 3, wajib dikerjakan pada waktu melaksanakan sholat itu disebut rukun. Dan nomor 4 jelas 3 rakaat. 5 Al-Fatihah termasuk rukun, karena ketika kamu tidak membaca Al-Fatihah dalam sholat, hati-hati, sholatmu tidak sah. Nah, kemudian nomor 6, duduk di antara 2 sujud itu disebut iftiroshi ya teman-teman. Ada yang menjawab tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu memang benar duduk di antara 2 sujud, tapi di akhir rakaat. Kalau duduk di antara 2 sujudnya, kalau tasyahud akhir itu duduk di antara 2 sujud, tapi posisinya tasyahud akhir, kakinya agak di ujung. Jadi bukan duduk di antara 2 sujud sih sebenarnya. Kalau duduk di antara 2 sujud itu sujud dulu lalu duduk lalu sujud lagi. Tapi kalau tasyahud akhir itu duduk di terakhir sholat gitu. Rakaat kedua dan rakaat kedua untuk tasyahud awal, rakaat keempat untuk tasyahud akhir. Seperti itu. Jadi untuk duduk di antara 2 sujud itu adalah iftiroshi ya teman-teman. Kemudian nomor 7, takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar. Dan nomor 8, setelah takbiratul ihram, ini juga banyak yang salah nih. Seharusnya iftitah, bukan membaca Al-Fatihah ya. Al-Fatihah itu setelah membaca iftitah baru Al-Fatihah. Kemudian nomor 9, bacaan terakhir dalam sholat. Ada juga yang salah, ada yang jawab tahiyat. Padahal jawaban sebenarnya adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tengok kanan, tengok kiri. Kemudian nomor 10, Sami Allahu liman hamidah, dibaca ketiga i'tidal. Ada juga yang jawab ruku, teman-teman. Jadi sebenarnya setelah ruku sebelum i'tidal, tapi dibaca ketika mau i'tidal. Ya, gitu. Bahas beberapa poin yang salah nih. Seperti tadi yang Ibu Mira sampaikan, lihat di poin nomor 1. Nah, yang wajib itu rukun sudah benar. Nah, yang belum benar itu ini adalah nomor 8-nya. Nah, kalau di gambar pertama, itu nomor 8-nya jawabannya Al-Fatihah, padahal seharusnya jawabannya iftitah. Nah, jadi ini nilainya adalah 90. Untuk gambar kedua, ini alhamdulillah beberapa banyak yang salah. Contoh di nomor 1 dia salah, di nomor 3 dia salah, di nomor 4 dia salah, di nomor 6 pun dia salah, di nomor 10 pun dia salah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Pengerjaan kalian semua. Alhamdulillah semuanya pun mengerjakan dan semuanya pun mengumpulkan. Hanya beberapa orang ada yang telat nih mengumpulkannya. Tetap Bu Mira nilai dan ada tulisan rekap telatnya. Kenapa? Karena itu difungsikan untuk program pengajaran berikutnya. Alasan-alasan mengapa ia telat, mungkin nanti akan spare waktunya, akan Bu Mira tambahkan dan lain sebagainya. Itu bergantung keputusan bersama dan kebijakan dengan manajemen. Nah, ini adalah hasil rekapnya, ada yang 190, ada yang 60, ada yang 50. Untuk poin penilaian, 1 poin bernilai 10. Jadi nanti mama bisa cek kembali deh hasil penilaian Bu Mira, ada yang betul atau ada yang salah. Kalau misalkan memang ada yang salah, boleh komentar dalam grup ini disertai dengan hasil yang dikirimkan kembali, dan juga boleh juga japri kepada Bu Mira gitu ya. Nanti insya Allah akan Bu Mira perbaiki dan laporannya pun akan Bu Mira perbaiki kepada manajemen. Karena kebetulan rekap hasil nilai-nilai tugas itu terlaporkan kepada manajemen kami. Lanjut di hari Jumat.
Alhamdulillah hari Jumat banyak sekali mata pelajarannya. Ada 3 mata pelajaran diampu oleh Bu Mira. Yang pertama PAI. Alhamdulillah PAI tugas out of the record sampai tanggal 26 ya Mama, 26 bulan Maret. Nanti sehari sebelumnya insya Allah akan Bu Mira ingatkan kembali di dalam grup. Kemudian lanjut kepada mapel kedua yaitu bahasa Sunda. Di jam 11 malam seperti biasa. Berikut bentuk tugas bahasa Sunda. Nah, terdapat pada buku paket. Nah, tidak masalah. Nah, yang perlu ditekankan adalah dalam menjawab, ingat kata kuncinya dalam setiap pembahasan video yang Bu Mira kirimkan. Seperti nerima undangan. Nerima undangan itu biasanya dia ada bade, mangga, abdi, bade, gitu. Nah, itu selalu ada di kalimat nerima undangan. Dan baha itu selalu ada kata penolakan. Abdi mah moal, abdi teu tiasa, abdi teu bisa. Nah, itu kata penolakan dan ditambahkan dengan kumargi atau alasannya. Lihat di sini pembahasan tugas yang kurang tepat, yaitu pada kalimat baha karena undangan di poin nomor 1. Nah, itu seharusnya ada jawaban kumarginya, teman-teman. Jadi ini hanya cuman kalimat penolakan aja yang terjawab di sini. Karena hapunten abdi moal tiasa dongkap, tapi tidak ada alasannya dan tidak disampaikan alasannya kenapa dia tidak bisa hadir. Nah, itu yang mengurangi poin penilaiannya ya teman-teman ya. Begitupun di poin nomor 2. Nah, itu juga Rupina moal tiasa dongkap ke siang ke bumi gitu. Jadi rupanya saya tidak bisa dongkap nanti siang ke bumi. Ini maksudnya bagaimana gitu. Dia tidak bisa berangkat tapi nanti siang dia mau ke rumah. Nah, ini jadi rancu kalimat bahakana undangannya. Jadi, ketika teman-teman dapat soal seperti ini nanti di ujian, teman-teman bisa lebih detail lagi menyampaikannya. Ada kalimat penolakan, ada kumarginya dan alasannya. Hasil rekap nilai tugas pengetahuan bahasa Sunda pada tanggal 20 Maret. Nah, alhamdulillah ya sudah banyak juga yang 100, tapi ada beberapa yang masih belum mengumpulkan jawabannya. Ada 2 orang yang masih kosong nilainya, dan ada juga yang telat. Nah, tetap walaupun nilainya 100, tapi dia mengumpulkannya telat, Bu Mira tetap menuliskan telat gitu. Karena ini disampaikan kepada manajemen SD juga nih, dipantau setiap harinya rekap hasil nilai tugas-tugas online kita. Nah, Bu Mira dengan bahasa Inggris. Alhamdulillah bahasa Inggris tidak melakukan tugas pengumpulan tugas, hanya mereview materi PPT gitu. Karena kebetulan jadi kelas kita sebenarnya sudah melakukan materi ini, tapi karena mengimbangi dengan kelas-kelas yang lain, makanya Bu Mira ulas kembali PPT-nya dan tidak memberikan tugas karena sudah terdapat nilai tugasnya saat waktu sebelum libur saat corona ini. Semoga dapat mudah dimengerti teman-teman semua, dapat jadi poin-poin pembelajaran nantinya saat ujian lebih ditekankan. Nah, bagi yang mau bertanya tentang materi pembahasan ini, boleh di grup WhatsApp bersama Bu Mira ataupun lewat Japri dengan Bu. Kita akhiri pembahasan materi ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan mama-mama serta ayah bunda. Sekali lagi Bu Mira ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya dalam melakukan pembelajaran online jarak jauh ini, karena tanpa kerjasama dari teman-teman semua, dari ayah bunda, itu tidak akan mungkin bisa berlangsung program pembelajaran online ini. Thanks for your attention. Wabillahi taufiq wal hidayah.